Hadir kembali Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG dengan kajian fikih aktual, kontemporer, mendalam, berdasarkan Al-Quran, hadis, pendapat ulama, 4 mazhab, dan ulama kontemporer. Simak terus video-video terbaru di channel YouTube Hermawan Al-Garute. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para santri Pondok Pesantren Al-Madinatul Fadilah dan kaum muslimin, program pembelajaran virtual Kitab Safinatun Najat ini merupakan pertemuan yang ke-19 ya. Semoga kita semua disehatkan. Anda yang pedagang, berbisnis, berwirausaha, semoga keuntungannya berlimpah dan diberkahi hartanya. Para pegawai negeri, swasta, TNI, Polri, semoga dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan kepada para kaum muslimin yang menjadi pelajar atau yang melakukan pekerjaan lain, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama dengan kita semua. Baik saudara, kita lihat pasal yang ada di Safinatun Najat ya. Sudah ada? Paslun, ini satu pasal ya. Al-amwalul lati yalzamuha. Oh salah ya, diulangi. Ini saya dibacakan oleh santri ya. Al-amwalul lati, harta-harta alati yang yalzamu wajib piha pada harta tersebut, az-zakatu zakat, sittatun ada 6. Nah, jadi yang wajib dijakati itu ada 6 perkara ya dalam kitab ini. Yang pertama apa? Anwaun na'ami ya. Anwaun na'ami, aneka ragam binatang ternak ya. Binatang ternak itu apa? Kambing atau domba, sapi, dan juga onta ya. Itu yang pertama yang wajib dijakati. Ya, silakan uraiannya Anda bisa lihat di akun YouTube ini ketika saya menjelaskan zakat ya, itu bisa dilihat ya. Kemudian yang kedua, wan nakdani, nakdan itu alat tukar ya, yaitu emas dan perak gitu. Dan emas dan perak itu, kalau emas itu wajib dijakatkan kalau sudah haul itu kepemilikannya 1 tahun, dan yang kedua sudah nisab ya. Jadi kalau Anda beli emas misalnya 100 gram ya, kalau baru beli belum wajib dijakati. Tapi nanti kalau kepemilikannya sudah 1 tahun baru wajib dijakati. Yang kedua, kalau sudah mencapai nisab. Nisab emas itu berapa? Yaitu wajib dikeluarkan zakat apabila emas itu lebih dari 20 miskol. Ya, 20 miskol. Coba tolong dicarikan ini santri yang ada di sini teh ini. Ya. Satu miskol itu berapa gram? Ya. 1 miskol itu berapa gram? Jadi kalau mempunyai 20 miskol baru wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi pertanyaannya, 1 miskol itu berapa
gram. Ya, apakah 4 gram, 4,25 atau 4,5 gram begitu? Atau berapa? Atau nanti sambil cari. Ya, yang satu miskol sama dengan ya berapa? 4,24 gram. Ya, coba menurut Mu'jam al-Fuqaha, Mu'jam Lugoh al-Fuqaha, satu miskol sama dengan 4,24 gram. Coba 4,24 gram dikali 20 jadi berapa gram? 84,8. Ya, 84,8 ya. Jadi kalau kita mengacu kepada Mu'jam Lugoh al-Fuqaha, satu miskol itu sama dengan 4,24 gram, maka 20 miskol sama dengan 84,8 gram ya. Ya, begitu ya, 84,8 gram. Nah, jadi kalau Anda punya emas 84,8 gram, sudah 1 tahun itu wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? 2,5% ya. Sudah jelas? Sudah jelas. Nah, sekarang zakat perak bagaimana? Sama, harus 1 tahun dulu dimiliki. Yang kedua mencapai nisab. Nisabnya berapa? 5 wasak. Bukan 5 wasak ya. Apa ya? Zakat perak bukan 5 wasak. Wasak itu tuh. Zakat perak, coba zakat perak itu berapa gram nisabnya? Anda bisa lihatlah di video yang lain ketika saya menjelaskan nisab zakat perak, itu Anda bisa lihat di situ. Kemudian jadi yang kedua, yang pertama apa tadi? Nisab perak 200 dirham. Ya, 200 dirham. Nisab perak itu 200 dirham. Ini ada santri yang pintar nih mencarikan ya. Iya. Iya, 595 gram. Iya. Iya. Iya, jadi itu wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa tadi? 2,5% ya, dari berapa tadi? 595 gram, yaitu zakat perak. Ada pengusaha perak, ada tuh teman saya Ibu Yeni di GP ya, dari Wanaraja ya. Itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau beratnya itu sudah lebih dari 596 gram tadi ya. Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Nah, itu namanya nakdan ya. Yang keberapa? Ketiga. Tadi yang pertama macam-macam anwa'un na'am, yang kedua nakdan, dan yang ketiga wal mu'asyaratu. Ya, wal mu'asyaratu. Mu'asyaratu itu buah-buahan. Ya, buah-buahan dan makanan pokok. Petani beras, petani gandum, petani terigu, petani buah-buahan itu 5 wasak ya. 5 wasak itu kurang lebih 7 kuintal. Kalau sudah 7 kuintal itu wajib dikeluarkan zakatnya. Jadi pas panen wa atu haqqahu yauma hasodihi. Berikan zakat itu pada hari hasod ya. Hasodihi, memanennya. Pada saat memanennya itu wajib dikeluarkan zakatnya kalau mencapai 7 kuintal atau 5 wasak ya. Iya, 750 kilogram, 7 kuintal lebih ya. Itu wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Yaitu berapa? 5%. Kalau diairi dengan tada hujan. Tapi
Ya, tapi kalau diairi dengan teknologi itu 10% gitu. Ya, jadi kalau biayanya mahal, pemupukan, pengairan semuanya itu zakatnya 5%. Tapi kalau tada hujan itu 10%, ya. Sudah jelas itu mengenai buah-buahan. Dan yang keempat, amwalut tijaroh. Amwalut tijaroti yaitu harta perdagangan, apapun yang dijual belikan. Ya, bagaimana nisabnya? Nisabnya setara dengan tadi emas 84,8 gram. Kalau dirupiahkan berapa? Tolong dikalikan ya. Kalau harga emas sekarang ini tinggi ya, sekarang ini luar biasa ya, kalau lagi mahal emas ini. Sekarang saya hitung saja ketika harga murah 500.000 per gram, berarti 84,8 dikali 500.000 berapa? 42.400.000. Ya, jadi kalau harta perdagangan Anda dinilai 42 juta, berapa tadi? 42 juta 400.000, ya, dan sudah 1 tahun berjualan, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa? 2,5% apabila sudah mencapai haul. Tadi itu nisabnya, ya. Yang mana yang dihitung? Itu barang perdagangannya. Coba hitung yang ada di rak-rak. Itu raknya tidak perlu dihitung, ya. Etalasenya tidak dihitung, mejanya tidak dihitung. Komputer untuk mengentry data, ya, barcode itu nggak perlu dihitung. Yang perlu dihitung apa? Barang dagangannya. Keluarkan zakatnya 2,5%. Yang sudah dikeluarkan itu tidak perlu dijakati lagi. Yang lebihnya saja untuk tahun depan. Kalau misalnya tahun ini dari perdagangan itu 42.400.000, ya. Nah, yang segitu itu tidak perlu dijakati lagi tahun depan. Yang lebihnya, kalau lebih dari situ, itu keluarkan zakatnya. Nah, berikutnya tadi amwalut tijaroti, ya, harta perdagangan. Lalu yang ketujuh apa? Wajibuha rub'u. Wajibnya 1/40, ya. 1/40 itu 2,5%. Dilanjut. Yang kelima, iya 40%, udah jelas. Ya, warikazi, rikaz itu barang temuan, harta korun, bukan nemu barang di halaman itu, ya, nemu domba misalnya, bukan, tetapi ini barang temuan yang Anda temukan di bawah tanah, yang kita sebut dengan harta karun. Sedang gali tanah ada emas, itu sebongkah emas dan berlian, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa? 20%. Dan yang terakhir adalah ma'din. Ma'din itu barang tambang. Nah, berapa zakatnya? Nah, di sini perselisihan banyak, ya. Boleh diikutkan kepada barang perniagaan, boleh diikutkan kepada rikaz, ya, seperti batu bara, ya, minyak bumi dan seterusnya. Ya, itu ketentuan itu berlaku seperti rikaz atau berlaku seperti amwalut tijaroh. Nah, saudara kaum muslimin, itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Anda yang punya harta belum mengeluarkan zakat, silahkan keluarkan zakatnya. Anda yang kaya raya, agar hartanya bermanfaat untuk selama-lamanya, wakafkan. Pesantren Al-Madinatul Fadilah siap untuk menampung. Begitu, ya. Nah, sudah, terima kasih atas atensinya. Anda yang mau bertanya, silakan tanya di kolom komentar, nanti akan saya jawab insyaallah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian dan informasi yang apik dan menarik dari
Ustadz Dr. Dudu Hermawan MAG. Insya Allah, wawasan dan ilmu Anda bertambah. Bertambah pula hidayah dari Allah, dan dengan hidayah dari Allah, maka Anda semakin dekat kepadanya. Jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Jangan lupa Anda saksikan video-video berikutnya.